Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAUUSD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan juga membahas untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini. Dan tentunya saya menggunakan website daripada forexfactory.com dan nanti kita akan lihat juga untuk indeks dolar sore hari ini seperti apa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini, yang pertama pukul 20.30 ya. Di sini high impact ada Empire State Manufacturing Index. Kalau kita perhatikan dari angka datanya sebelumnya ada 9,1% dan di sini ada penurunan sebesar 2%. Ketika aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar karena datanya ada penurunan. Tapi kalau nanti angkanya di atas previous menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan itu nanti akan rilis pukul 20.30 untuk Empire State Manufacturing Index. Selanjutnya pukul 21.45 di sini ada flash manufacturing PMI, ini juga high impact. Kalau kita perhatikan angkanya ada kenaikan ya meskipun tipis dari 49,4%, forecastnya menjadi 49,5%. Artinya kalau actualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar, artinya indeks dolarnya menguat. Tapi kalau angkanya di bawah previous, maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan berdampak turun. Dan di jam yang sama ada flash service PMI untuk angkanya 50,8% ya atau 50,8% dan forecastnya adalah 50,7%. Ada penurunan sedikit juga, tapi tentunya ketika aktualnya di bawah forecast atau sesuai dengan forecast seperti saat ini, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolar akan terjadi penurunan. Tapi kalau angkanya masih di atas forecast dan di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu gambarnya. Jadi kalau kita perhatikan dari pukul 20.30 memang memberikan satu ya data yang akan rilis di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi yang pukul 21.45 ada dua data yang memang dua-duanya 50-50 ya kalau betul-betul sesuai dengan data saat ini. Tapi kalau nanti posisinya bisa dua-duanya menunjukkan positif angkanya ya tentunya indeks dolar akan menguat. Tapi kalau dua-duanya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, maka indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Itu gambarannya secara keseluruhan untuk data yang akan rilis malam ini. Selanjutnya kita akan coba lihat kondisi indeks dolar ya, karena sebelumnya tekanan seller momentum ini masih sangat kuat karena dipengaruhi adanya keputusan daripada si Jeremy Powell ya yang sikapnya lebih dovish untuk suku bunga di 2024 lebih banyak akan memangkas sebesar 75 basis point. Itu gambarannya keseluruhan. Sekarang kita akan coba cek untuk indeks dolar di analisa teknikal. Check it out. Oke, untuk indeks dolar sendiri kalau kita lihat secara teknikal di time frame 1 jam ya. Di sini membentuk bearish flag dan meskipun pergerakannya lebih konsolidasi ya. Dan menurut saya sih potensinya masih dalam trend bearish ya. Masih dalam trend bearish dan pergerakannya ada dalam bullish channel atau bearish flag ya. Dan target ke bawahnya di area berkisaran di sini coba kita tandain ya dari swing terakhir ya di posisi ini titik A, kita tarik sampai titik B dan titik C. Oke, saya mendapatkan di angka 101.17 sampai dengan 100.93. Itulah target penurunan ketika posisinya akan berlanjut turun. Tapi kalau nanti malam ada sentimen pasar dari news tadi yang menunjukkan data lebih positif ya penguatannya, maka indeks dolar akan kembali lagi menguat. Tentunya target breakout saya adalah wilayah 102.57 di posisi ini. Itu gambaran saya secara keseluruhan dan perlu dipantau adalah wilayah area ini karena posisi ini kan belum terjadi penutupan gap ya di posisi kurang lebih 102.80 sampai dengan 102.88. Tapi di sini saya menggambarkan indeks dolar ini masih dalam tekanan seller dan trennya masih bearish ya. Memungkinkan akan menunjukkan potensi penurunan malam ini kalau kita lihat secara teknikal, apalagi membentuk pola chart pattern bearish flag. Oke.
Ini aja, kecuali kalau dia sudah breakout atas ya. Jadi hal yang perlu juga diperhatikan di sini. Kalau ini gagal, bearish flag itu posisinya kalau berhasil breakout di bawah trendline bawah maka menunjukkan bearishnya. Tapi kalau masih bergerak dalam bullish channel seperti ini ya, dia tidak ada perubahan kecuali kalau breakout di atas trendline atas maka menunjukkan potensi kenaikan menuju target breakoutnya yaitu di 102.57. Oke. Ini aja gambarannya untuk market indeks dolar ya yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan menurut saya potensinya masih dalam posisi bearish. Oke, sekarang kita akan coba cek di market berikutnya adalah review sore untuk XAU USD. Oke, untuk market XAU USD kalau kita perhatikan secara keseluruhan market XAU USD di time frame 4 jam ini masih dalam konsolidasi ya. Saya sih masih melihatnya di konsolidasi. Kenapa? Karena high terakhir itu ada di 2047.84 dan posisinya belum ada perubahan yang cukup signifikan. Memang potensi bullishnya ini lebih dominan ya. Di dalam area konsolidasi ini bullishnya ini lebih dominan. Dan kalau kita lihat dengan posisi indeks dolar yang memang kecenderungannya bearish, maka masih berpotensi akan melanjutkan kenaikan. Apakah lebih tinggi? Ya tentunya akan menguji. Ini targetnya ya di 2057.67. Ini targetnya yang tadi sudah saya sampaikan di analisa pagi. Ini target atasnya. Kalau target bawah memungkinkan akan menguji area 50% ya. Kurang lebih di sini nih. Nah, di area sini. Ya apakah di sini atau pokoknya masuk kepada area imbalance ini aja. Tinggal cek di level tersebut ya, berkisaran antara, sebentar ini saya tambahin aja posisinya. Di 38,2. Nah, kurang lebih di 38,2 sampai area 50% ya. Pantau wilayah tersebut baik di 2019 sampai 2010. Ini saya jadikan zona buy dengan syarat ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ataupun trend setup di area sini. Ini zona buy-nya. Oke, selanjutnya kita akan cek dulu di time frame 1 jam ya. Kita lihat dulu time frame 1 jam. Nah, kalau ini memang sih masih konsolidasi ya, belum ada perubahan. Coba kita ukur area konsolidasi itu berapa dolar range-nya dari titik terendah sini ya, terakhir sampai di posisi ini. Ya, kurang lebih 23 dolar. Sebenarnya cukup bagus ya untuk dijadikan acuan. Coba kita gunakan area 50%-nya ya. Kurang lebihnya coba kita lihat area konsolidasi ini. Kita pasin dulu. Kita cek Oke. Nah, itu posisinya. Sekarang coba saya masukkan area ini support, ini resistennya ya. Nah, ini resisten. Oke, kita tandain dulu. Ya, ini area resistennya. Oke. Terus kemudian area supportnya ada di sini. Ini support. Oke, ini area supportnya. Kita lihat dulu. Ya, artinya gini, kalau posisi masuk di area resisten selama tidak ada breakout sampai di level 2047.84 ya, makanya saya katakan kalau di breakout maka kuat menuju 2057. Tapi kalau di sini ada konfirmasi baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, maka memungkinkan dia akan kembali lagi bearish menuju area 50% dulu sampai area supportnya ya. Intinya ini bisa dijadikan strategi dari pergerakan konsolidasi. Coba kita cek di time frame 15 menit ya. Nah, 15 menit enak. Kenapa? Karena jelas ya konfirmasinya itu seperti ini, langsung terlihat gitu ya. Di sini kan ada nih dorongan seller bullish, ada bullish terus kemudian dimakan candle warna merah, dia bergerak turun. Di sini juga ada dominan break ya, tes 50%, retest dan dia bergerak naik. Intinya cari konfirmasi di resisten untuk mendapatkan candlestick pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan bearish position atau candle bearish
baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Kalau masuk ke area support bisa buy ketika betul-betul ada konfirmasi dorongan bullish terjadi. Kayak ini kan jelas nih bullish pin bar ya, dia naik sampai dengan posisi area resisten. Karena saya melihat polanya itu bergerak di range ini, tapi kecuali market berhasil breakout di atas 2047.84 ya dia akan kuat naik, breakout impulsif ya. Jadi penguat caliannya seperti ini, teman-teman juga harus pantau. Kalau di resisten ini ternyata impulsif, close seperti ini candlenya ya, body panjang besar seperti ini, baru itu menunjukkan kekuatan bullish yang sangat signifikan, maka menuju 2057 ketika close di atas 2047.84. Kedua di sini kalau post area support ini impulsif bearish gitu ya, close di bawah 2027.64, maka memungkinkan market akan bergerak bearish ya, tentunya menuju di level berikutnya 2019 sampai 2010.40. Itu gambarannya secara keseluruhan ya untuk XAUUSD malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex ya dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.